Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas satu komik lokal, lebih tepatnya komik horor lokal, yaitu Radio Algeria Horror on Air. Judul satu ini merupakan komik lokal yang tayang di aplikasi Line Webtoon, dan sebenarnya udah lama juga sih, bukan judul baru loh. Tapi kebetulan gue baru baca di bulan Oktober ini, di Spooky Season tahun ini, dan komiknya menarik banget. Jadinya pengen gue bahas dan pengen gue rekomendasikan ke kalian. Judul satu ini merupakan karya dari Azam Raharjo dan King Production. Gue dulu tuh udah pernah ngebahas komik horor juga dari Azam Raharjo yang Ada Yang Mati di Sini, yang mana merupakan satu judul komik lokal yang udah sempet tayang duluan di acara ada satu komik fair internasional di Singapura kalau nggak salah, yang basisnya online gitu. Jadi kalau kalian penasaran sama komik horor Azam Raharjo yang lain, kalian bisa cek video tadi. Menurut gue Ada Yang Mati di Sini tuh satu komik horor yang sangat menarik. Dia unik karena gue ngerasa sebagai pembaca ceritanya tuh pakai POV kita. Jadi kayak kita yang masuk ke ceritanya gitu. Selengkapnya kalian bisa tonton di video tadi. Tapi yang jelas satu hal yang pengen gue sampaikan di awal video ini, judul satu ini juga nggak kalah keren. Dia semacam cerita horor yang lumayan unkonvensional lah di ranah perhororan lokal. Selengkapnya akan gue jelasin nanti. Yang jelas kita akan mulai videonya dengan bacain blurb singkat ceritanya dulu seperti biasa, baru akan masuk ke kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Oke, blurbnya tuh kayak gini. Radio Algeria Horror on Air, komik antologi horor dan fenomena mengerikan yang tidak lazim. Sebagian konon terinspirasi dari kisah nyata. Berlatar di Yogyakarta akhir 2010-an, dinarasikan oleh Nona Algeria Rey di Suara Nusa FM. Jadi konsepnya dia adalah cerita horor antologi acara radio. Mungkin kalau teman-teman yang tumbuh di era yang juga mengikuti program-program radio nggak akan asing ya sama konsep satu ini. Tapi yang jelas ada satu acara horor di stasiun radio satu ini yang dibawakan oleh Algeria Rey, tokoh utama kita. Lebih ke narator utama kita sih, yang akan menceritakan tentang cerita-cerita horor yang disubmit ke radio tadi, ke acara tadi. Menarik ya, walaupun gue bukan orang yang tumbuh di prime-nya radio gitu, tapi semasa kecil tuh ada lah porsi dalam hidup gue di mana radio tuh jadi satu media yang dikonsumsi di keluarga gue. Lumayan nostalgia di aspek itunya sih. Dan konsep ceritanya sebenarnya tuh gitu aja, simple banget dan nggak bisa dielaborasi lagi sih. Jadi mungkin kita langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Dan akan gue mulai dengan unsur komik lokalnya itu sendiri. Yes, karena gue tadi di awal videonya udah ngomong bahwa Radio Algeria merupakan satu komik horor lokal, tapi gue ngerasa unsur lokalnya tuh nggak begitu kental kali ya. Let me explain. Gue ngerasa unsur lokalnya tuh hanya ada pada orang-orang behind the scene-nya sama latar cerita yang diambil, which is Yogyakarta tadi. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa bahwa ada beberapa cerita yang memang latarnya tuh menonjol banget, Jogjanya tuh dapat banget. Tapi ada juga cerita-cerita yang ini tuh terjadi di Jogja tapi nggak sevokal itulah, if that makes sense. Jadi mungkin unsur kelokalannya ada di sana. Sedangkan aspek horornya sendiri tuh menurut gue kurang konvensional. Bukan tipe-tipe cerita-cerita horor yang mungkin sering kita temukan di ranah perhororan lokal, baik itu komik, film, dan sebagainya. Kalau mungkin kebanyakan cerita-cerita horor yang kita konsumsi gitu ya, baik dari novel, film, komik, itu akan berpusat ke supranatural, kemudian mungkin thriller, cult, mungkin sedikit-sedikit. Itu sepengamatan gue ya. Di Radio Algeria sendiri, iya mungkin beberapa cerita punya aspek horor tadi gitu. Tapi dia juga banyak sekali mengangkat subgenre horor lain yang menurut gue sekali lagi less konvensional di ranah perhororan lokal. Supranaturalnya masih ada, thrillernya juga masih ada, cultnya juga ada, tapi dia juga menawarkan body horror. Kemudian dia juga menawarkan cosmic horror. Banyak sekali subgenre horor yang diangkat di komik satu ini, dan itu gue suka banget. Gue nggak tahu apakah itu akan jadi satu poin yang menarik itu ya bagi pembaca horor yang lain, tapi gue emang prefer subgenre horor ini gitu kalau memang kita lagi ngomongin cerita-cerita horor. Mungkin memang karena dasarnya gue bukan seseorang yang percaya sama komik gitu ya. Tiap kali ada temen atau siapa yang cerita dia habis melihat hantu ini, gue tuh kayak
Eh, gue tuh lebih suka sama aspek horor di mana core-nya tuh fear of the unknown. Dan itu gue dapatkan di komik satu ini. So itu menurut gue kelebihan ya. Nggak tahu untuk kalian gimana. Dan ngomongin unsur lokalnya tadi deh, yang latar. Gue ngerasa poin tersebut juga bisa jadi poin plus tambahan untuk temen-temen pembaca yang memang domisilinya tuh di Jogja atau ya sekitarnya lah. Akan bisa menambah kesan relate-nya dari tempat-tempat yang ada, kemudian bisa menambah kesan horornya kali ya. Mungkin habis baca ceritanya kan bisa jadi lebih aware sama tempat-tempat ini kalau kalian lewat gitu. Kemudian art-nya gue juga suka, walaupun mungkin nggak semendang art yang di komik Ada Yang Mati di Sini tadi ya. Tapi masih oke, masih sangat well done lah untuk membawakan tipe-tipe cerita horor seperti ini. Terus apalagi ya? Mungkin gue akan belok ke kekurangan dulu kali. Gue kurang suka bagaimana di penghujung episode terakhir di bukunya, gue tuh punya ekspektasi di mana ada benang merah lah di antara ini semua. Karena walaupun isinya tuh antologi, makin lama tuh ceritanya makin mengerucut ke orang-orang yang ada di radio ini gitu. Beberapa sih, tapi ya mengerucut nonetheless. Dan gue berharap ada satu payoff di sana. Gue berharap bukan payoff juga sih, lebih ke sekali lagi benang merah lah. Apapun itu, tapi gue nggak mendapatkan ekspektasi gue tadi gitu. Bahkan endingnya pun gue ngerasa kayak, sorry itu sih ya, gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi berasa kayak terkapak gitu. Kurang ada konklusinya untuk si radio ini sendiri. Tapi ya, who knows, gue berharap ada konklusi yang lebih konkret di sana dan ada benang merah yang bisa kita tarik gitu dari kesemua ceritanya. Dan ya, mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau kalian penasaran bisa baca komiknya di Line Webtoon. Dia bukan tipe-tipe judul yang panjang banget gitu kok. Jadi bisalah untuk kalian jadiin bahan bacaan dalam sisa Spooky Season tahun ini. So ya, mungkin itu aja untuk pembahasan Radio Algeria Horror on Air, karya dari Azam Raharjo dan King Production. Gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk baca? Atau kalian punya rekomendasi lain? Komik-komik horor lain yang mungkin kalian mau share ke teman-teman pembaca lain? Boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.